Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, barangkali ada yang ikut menyimak, orang tua siswa atau wali murid. Yang saya hormati, siswa-siswiku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengawali semester genap ya. Genap ini dengan berbagai nasihat-nasihat penting buat kita semua. Bahwasannya kita perlu memiliki kemaklumat atau memaklumi keadaan seperti ini. Kita tahu sendiri bahwasannya kita hari ini masih dalam keadaan daring, pembelajaran jarak jauh. Sangat disayangkan, selama ini yang kita harapkan adalah bisa langsung bertatap muka. Ya, inilah suasana yang mungkin harus kita terima. Ini adalah sebuah ujian kita bersama, sebuah takdir bersama yang tidak bisa kita elakkan. Banyak hal yang harus kita perhatikan sebagai sisi lain yang mungkin kita harus merubah cara berpikir kita. Jadi kita jangan berpikir seolah-olah ini adalah suatu keadaan yang tidak bagus, sesuatu keadaan yang mencekik kita sehingga kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita harus berpikir arah lain atau cara berpikir lain atau mungkin sisi lain yang harus kita pikirkan. Banyak hal. Yang pertama adalah kita masih bisa belajar meskipun dalam keadaan jarak jauh. Yang kedua adalah kita masih bisa bersama dengan keluarga kita lebih banyak. Karena kita tahu sendiri kalau ketika kita sekolah, waktu mulai dari pagi sampai dengan jam 2 siang itu waktu yang sangat banyak. Sedangkan kalian pulang ke rumah, ke rumah dari sekolah mulai jam 3 sampai sore, malam paling buat tidur gitu kan. Atau mungkin kalian hanya banyak isi waktu main pulang dari sekolah. Artinya ini sangat banyak sekali waktu kita untuk bersama keluarga. Ya, nikmat ini yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, yang selanjutnya adalah sisi lain, supaya kita selalu berpikir positif, adalah bahwasannya di masa pandemi seperti ini, kalau kita paksakan untuk masuk sekolah, barangkali banyak korban-korban yang kita terima gitu. Di saat kita jauh aja, sekolah daring seperti ini aja, ada beberapa siswa kita yang terkena isolasi mandiri karena COVID-19. Artinya kita masih bersyukur, kita masih bisa kita masih bisa menikmati kesehatan kita ini ya, dengan solusinya adalah sekolah di rumah atau daring. Oke, siswa-siswiku dimanapun kalian berada yang saya cintai, serta wali murid yang barangkali ikut menyimak yang saya hormati, saya masih menggunakan video. Adapun ketentuan sekolah menggunakan Google Chrome atau kelas Google gitu. Jadi kebijakan sekolah menggunakan itu adalah supaya bagaimana kita untuk bisa
secara interaksi belajar kita bisa dipantau langsung oleh yang di atas, pimpinan seperti pimpinan saya, kepala sekolah dan jajarannya. Jadi bisa memantau aktivitas belajar kita. Itu kenapa alasan menggunakan Google Class gitu ya. Kelas Google gitu. Jadi setiap aktivitasnya selalu bisa dipantau oleh di atas kita. Jadi apapun interaksi kita, saya dengan kalian itu bisa dipantau oleh kepala sekolah, jajaran di bawahnya, semuanya bisa memantau. Jadi itu yang mesti kita pahami. Lalu bagaimana metode pengajaran saya? Ya barangkali saya tetap mencantumkan video pengajaran saya di YouTube. Karena jujur saja saya sangat terbebani ketika saya mengirimkan tugas kepada siswa tanpa saya harus memberikan ilmu kepada siswa. Jadi rasa-rasanya bukan persoalan kenapa saya harus pakai video, ya ini memang tanggung jawab saya untuk menitik atau memberikan ilmu kepada siswa saya. Ya meskipun tidak banyak yang sepaham dengan ini. Tetapi kalau seandainya semua guru menggunakan metode pengiriman tugas tanpa memberikan sekilas ilmu untuk siswanya, maka otomatis gugur juga kewajibannya sebagai guru. Dan hakikat seorang guru adalah mengajar. Gimana pun caranya, dia harus bisa menyampaikan ilmunya walaupun sekata. Tugas dia. Karena apa? Saya adalah salah satu orang yang diterima di salah satu sekolah negeri yang memang digaji oleh negara. Dan negara menggaji saya tidak mungkin hanya ngasih tugas saja terus, ngasih tugas saja terus. Ya setidaknya meskipun hanya nggak nyampe sejam gitu, ya layaknya saya punya jam ngajar 4 jam dalam sehari, kadang dibagi menjadi 2, kadang 2 jam, 2 jam. Ya, tanggung jawab saya selama saya menerima gaji dari pemerintah adalah 4 jam. Ya meskipun tidak sebanyak itu, ya otomatis saya akan mengurangi durasi waktunya. Ya mungkin ya berapa lah, nggak nyampe sejam atau mungkin 10, 20 sampai 30 menit. Nah, itu adalah tanggung jawab saya. Terus persoalannya mengenai data atau kuota. Pemerintah sudah bertanggung jawab sepenuhnya mengenai data ini atau kuota ini. Ya selama kalian menggunakan kuota itu ya untuk hal-hal yang lain gitu kan. Kalau hanya sekedar belajar gitu kan, hanya sekedar seperti ini ya mungkin barangkali akan tercukupi. Apalagi pembelajaran saya itu cuma sekali dalam seminggu, tidak ada alasan. Jadi adapun kalau kalian memiliki alasan tidak punya kuota, tinggal kalian minta aja ke sekolah. Kalian minta aja ke sekolah kooperator, langsung dikirimkan datanya. Dengan alasan ya nggak mungkin kan dalam seminggu langsung habis misalnya 1 atau 2 giga atau 3 giga, nggak mungkin langsung habis selama kalian menggunakan nomor yang diberikan atau kuota yang diberikan oleh pemerintah itu menggunakan hal-hal yang lain. Artinya kalian telah mencuri hak-hak atau hak-hak sekolah atau belajar. Kepemilikan itu menjadi hak kalian apabila kalian menggunakan untuk belajar. Kalau menggunakan untuk hal lain ya mohon maaf, artinya kalian mencuri gitu kan. Ya ini kasarnya ya, jadi santunnya adalah sopannya istilahnya kalian menggunakan kuota itu dengan cara yang tidak wajar gitu. Jadi selama kalian menggunakan untuk pembelajaran, apalagi video saya tidak mencapai 1 jam durasinya ya, tidak akan bisa memakan sampai 10 atau 15 kuota gitu kan. Jadi nggak nyampe 20% lah dari 1 giga atau
kecil lah gitu. Karena apa? Berbeda halnya dengan ketika kita mengirimkan seperti video, lalu kalian download, itu lebih berat lagi. Nah, apalagi ya saya senang sekali ketika orang tua kalian atau mungkin yang sedang simak seorang orang tua yang punya inisiatif sekali untuk menyediakan wifi untuk anaknya. Itu saya berterima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang mungkin menyediakan wifi untuk anaknya selama pembelajaran jarak jauh di rumah atau daring. Selama itu semoga apa yang dikorbankan oleh orang tua wali murid itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Itu saya sangat berterima kasih banyak kepada orang tua atau wali murid yang sudah menyediakan wifi di rumah untuk anak-anaknya belajar. Siswa-siswiku yang saya banggakan dan yang saya hormati, wali murid di rumah. Hari ini mohon maaf saya tidak mengajar dulu ya, barangkali hari ini saya secara umum aja sebagai awal semester genap gitu kan. Jadi saya himbau kepada seluruh siswa-siswi untuk tetap semangat belajar karena masa depan kita ada di tangan kita masing-masing. Ya, saya harap kalian semua bisa sabar dan sabar. Sampai kapan itu sabar? Ya, jawabannya adalah sampai mati. Sabar itu sampai mati. Ya, kita harus sabar karena kemenangan sejati itu adalah diperoleh dari orang-orang yang memiliki kesabaran yang utuh. Jadi sabarnya itu nggak ada kurangnya. Kalaupun ada yang bilang sabar itu ada batasnya, nggak ada batasnya. Selama kamu mengatakan sabar itu ada batasnya, selama itu pula Allah akan terus memberikan ujian buat kalian. Barangkali ya sebagai awal semester genap saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah memperoleh nilai di atas KKM. Yang mungkin masih di bawah KKM ya saya harap kalian untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Mohon untuk respeknya terhadap pembelajaran itu terus ditingkatkan, karena tidak ada orang lain yang bisa memberikan nilai kepada kalian melainkan kalian sendiri yang memberikan nilai untuk kalian sendiri. Kami hanya sebagai media bagi pemberi nilai, atau istilahnya sebagai orang atau guru yang sudah dipilih untuk memberikan penilaian yang berupa suatu hal yang hasil dari pembelajaran kalian sendiri. Jadi tidak punya hak kita untuk menurunkan maupun menaikkan nilai kalian ketika nilai kalian memang baik gitu. Karena itu adalah hak kalian masing-masing. Ya, kita sebagai guru ya tugasnya adalah mengajar, memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan penghargaan berupa nilai. Jadi mungkin nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya seperti biasa. Jadi hari ini tidak ada tidak ada tugas ataupun tidak ada kesimpulan ataupun rangkuman, tidak ada rangkuman hari ini. Jadi kalian tinggal foto diri kalian, saat kalian menyimak ya, mungkin barangkali kalian bisa foto bagi yang punya 2 HP ya.
Kalau hanya punya satu HP ya barangkali kalian bisa screenshot hasil tayang kalian terus selfie barangkali dengan baju seragam mungkin ya, seragam kalian hari ini, hari Rabu ini hari ini ya. Jadi kalau bisa ya foto saat kalian menyimak, dan jangan lupa untuk mengisi nama kalian di bawah, nama beserta kelas ya, sebagai absen buat kalian. Karena saya udah nggak percaya lagi itu yang namanya absen di grup itu. Absen di grup, kenapa saya tidak masuk di grup PKN atau grup kayak yang lain? Karena siswa hanya enak-enaknya saja untuk absen aja. Absennya full, sedangkan yang mengirim ya saya sendiri yang mengalami itu nggak sampai sebanyak absen itu. Ya kalau cuma absen doang ya buat apa gitu. Kalian telah mencuri atau telah mencuri hak kalian sendiri. Kewajiban kalian adalah untuk belajar, menyimak. Apa susahnya menyimak di rumah kan? Kita tinggal menyimak begini aja gitu. Dengarkan baik-baik. Ya selama itu ada menyimpulkan atau merangkum ya, tinggal kalian rangkum aja selama saya berbicara gitu. Kalian rangkum, ada poin-poin penting yang bisa diambil ya diambil. Kalian baca benar apa enggak, jangan sembarangan merangkum. Ini tulisannya kagak enak banget dibaca. Nah itu ya, jadi hari ini kalian sebagai awal pelajaran ini, kalian tinggal foto diri kalian saat menyimak. Jangan lupa setiap pembelajaran di hari Rabu, ingat hari Rabu, jangan lupa untuk menyimak pembelajaran. Jangan anggap enteng. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin makna sosial, makna positif, nasihat-nasihat yang bisa diambil. Setidaknya ada wawasan yang bisa kita ambil di situ ya. Nah itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hari ini saya mungkin akan ke sekolah karena pembelajaran penggunaan pelatihan penggunaan Google Class sekolah. Jadi berbeda dengan Google Classroom pada umumnya ya. Ini Google Classroom yang ini atau Google Class ini di dalamnya ada pemantau, ada kepala sekolah, ada lain-lainnya. Jadi interaksi belajar kita itu bisa dipantau di situ. Adapun link-link YouTube saya ke depannya, link-link YouTube saya ke depannya itu ada pada Google Classroom itu sendiri. Jadi harap dipahami, kita harus mengikuti semuanya. Jadi sabar, tetap semangat belajar, apapun yang terjadi tetap semangat. Ya, oke. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.